gotta find my way to you. Even Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita kembali lagi dalam acara Bincang Santai PGSD, unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama aku Reki Bobirajata, selaku host Bincang Santai sore ini. Hari ini kita akan bincang santai dengan narasumber kita, yaitu Eca Eliza dari semester 2. Sekarang aku mau nanya nih buat Kak Eca, gimana nih kabarnya? Kabarnya tentunya alhamdulillah baik-baik aja, Kak. Terus aku juga mau nanya nih, kalau apa kesibukan sehari-hari selama ini, selama menjadi mahasiswa di Mudi Waluyo? Kesibukannya tentunya kita itu kuliah ya, Kak. Kuliah setiap hari. Terus di samping-samping itu aku juga ngisi pramuka di salah satu SD. Bahkan ada 3 SD kayaknya, Kak. Kalau boleh tahu di SD mana aja ya Kak? Itu aku di SD Genuk 2. Oh. Terus juga di SD Negeri Ungaran 5 sama di SD Negeri Ngempon 1. Iya, 1. Kalau selama kuliah di UNW selama 1,5 tahun ini, apa aja sih pengalamannya selama kuliah di Mudi Waluyo? Pengalamannya tentunya ada senang, ada sedih, ada lucunya juga. Kalau mulai dari yang senang itu kita nambah teman, kita nambah wawasan, kita nambah pengalaman. Di bagian sedihnya terkadang itu tentunya masalah teman. Ya, pasti masih ada circle-circle gitu kan. Ya, salah satunya itu. Terus juga kadang ada yang tugasnya itu saking pusingnya itu bikin kita masuk angin, itu kan bikin sedih banget ya, Kak. Iya Kak, betul. Terus kalau lucunya itu ya kita nambah teman-teman baru, banyak yang lucu-lucu, banyak juga yang agak aneh. Itu aja sih, Kak. Sekarang aku juga mau tahu nih, apa sih alasan Kak Eca mau kuliah di PGSD Mudi Waluyo? Aduh, alasannya tentunya yang pertama itu karena orang tua. Maunya yang deket-deket aja. Itu ceritanya itu awalnya itu aku tuh kan itu aku udah daftar di salah satu univ di daerah Salatiga. Nah, itu aku udah keterima, tinggal apa ya, bayar gitu loh, Kak. Terus apa itu namanya? Aku tolak karena kejauhan. Itu sih. Berarti alasannya karena deket ya Kak? Dekat sama orang tua. Kalau untuk biaya kuliahnya gimana Kak? Terjangkau? Biaya kuliahnya sangat terjangkau, Kak. Bisa di SPP per bulan gitu, jadinya enak. Iya betul sekali. Terus aku juga mau nanya nih, kenapa kamu tertarik ikut ke dalam himpunan mahasiswa PGSD? Ikut tertarik ke Hima ya, Kak. Betul. Hima PGSD. Itu yang pertama karena ajakan oleh salah satu kakak tingkat. Terus yang kedua itu aku juga mau nambah temen, nambah pengalaman, nambah wawasan tentang berorganisasi yang baik itu kayak apa sih, itu alasanku gitu. Terus kan sekarang kan kakak jadi wakil ketua Hima PGSD nih. Pernah kepikiran nggak sih kalau dulu pas baru masuk UNW kok udah bisa jadi wakahim gitu? Pernah kepikiran nggak Kak? Aduh, itu nggak pernah kepikiran sama sekali, Kak. Itu kayak tiba-tiba kayak diajak jadi wakil gitu. Sedangkan aku dari SMP, SMA itu nggak pernah ikut organisasi, kayak ini harus ngapain. Tapi sejalannya waktu, perlahan aku juga paham, oh kita itu harus kayak gini, kita organisasi itu kayak gini, ternyata kayak gitu. Berarti organisasi itu menambah relasi banget ya Kak? Iya, menambah banget. Menambah relasi dan pengalaman ya Kak ya? Iya, tentunya seperti itu. Kakaknya juga ikut organisasi ya? Iya. Tadi kan kakak udah cerita nih tentang pengalaman kakak menjadi pengajar pramuka di Salatiga SD di Ungaran. Aku jadi kepo nih Kak, gimana sih karakteristik anak SD, apakah beda-beda atau gimana Kak? Karakteristik ya, Kak? Iya. Untuk karakteristik
di setiap SD itu anak-anaknya itu beda-beda Kak. Ada nih salah satu SD yang muridnya itu mau disuruh untuk memakai hasdu, memakai pramuka lengkap kayak topi juga gitu. Terus ada juga nih SD yang apa itu muridnya itu bandel-bandel, nggak mau pakai hasdu, nggak mau pakai topi, atau nggak pernah berangkat juga gitu, ada juga. Terus yang satu juga itu muridnya itu aman-aman aja sih, sama iya masih. Berarti secara rata-rata itu berarti pada tertib ya Kak kalau anak SD. Iya, alhamdulillahnya itu kebanyakan tertib. Kalau yang kakak ajar itu kelas berapa? Oh, aku mengajar itu kelas 3, 3, 4 itu biasanya siaga. Terus yang kelas 5, 6 biasanya itu nanti jadi di penggalang. Kalau yang kelas 3, 4 kan siaga kan Kak? Itu biasanya yang diajarkan itu materi apa aja Kak? Kalau siaga tuh paling masih dasar-dasar Kak, kayak apa itu PBB, baris baris kayak gitu. Terus juga nanti latihan apa itu namanya? Tali. Itu tali simbol mati, simbol hidup ya kayak gitu loh Kak. Ya paling masih dasar-dasar sih kayak gitu. Kalau secara praktek itu anak SD itu pada udah itu nggak apa belum nggak? Kalau misal soal tali temali itu pada udah nggak Kak? Untuk penangkapan materi tali temali pengalaman kemarin sih banyak yang paham, tapi masih banyak juga yang kayak gimana tuh Kak ini, sekali hafal tapi hari selanjutnya udah lupa lagi. Kalau dibandingin ngajar yang kelas 3, 4 sama 5, 6 itu mendingan ngajar yang mana Kak? Tergantung sih kayak anak-anaknya. Kalau biasanya itu, kalau aku sendiri gimana ya? Aku lebih milih ke 3, 4 kayaknya sih Kak. Soalnya kalau 4, 5 itu kebanyakan malah kayak apa, banyak yang caper main-main sana sini, banyak juga yang malah yang cowok itu jahilin yang cewek kan, kayak suka-suka gitu loh Kak, cinta monyet. Kalau selama berkegiatan pramuka itu apakah ada kegiatan seperti game gitu Kak? Ada nggak Kak? Open. Iya betul. Iya maksudnya. Ada, alhamdulillahnya aku juga kadang ngisi open Kak. Terus opennya itu paling juga permainan yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Banyak banget mainannya, sumpah kayak asik juga gitu, ngajar-ngajar, ngarahin. Berarti seru ya Kak kalau ngajar anak SD pramuka gitu? Seru, karena banyak apa ya, bahasanya itu banyak prakteknya dibandingkan materi, karena anak SD kan lebih suka yang banyak apa itu namanya, Banyak aktivitas ya? aktivitas ya betul. Tadi kan kakak udah cerita banyak nih soal pengalaman kakak ngajar pramuka di sekolah dasar. Itu dulu gimana sih Kak awal mulanya kakak tuh diajak menjadi pengajar di salah 3 sekolah dasar menjadi pengajar pramuka? Untuk pengalamannya sih tentunya berawalan di UNW ini. Waktu itu ada acara pramuka kayaknya, nah itu ternyata itu yang ngisi materinya itu adalah orang yang dulunya itu saya juga kenal gitu loh. Terus kan saya gini, Pak masih kenal saya nggak? Terus siapa tahu ini yang ikut kemarin loh Pak. Nah semenjak itu langsung kita kontak-kontakan WA, WhatsApp, langsung ia mengajak saya untuk ngajar, awalnya itu nemeni buat ayo ikut gak, saya mau ngajar pramuka nih di SD ini, terus dikasih tanggalnya juga sama jamnya, terus saya berangkat. Terus semenjak itu saya menjadi pelatih pramuka. Kalau alasannya apa Kak kok mau jadi pengajar pramuka di sekolah dasar?
Alasannya itu karena aku ingin latihan dulu kan dari sekarang, mumpung ada juga yang mau melatih saya menjadi pelatih gitu loh biasanya. Saya sangat mau karena itu akan menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita tentang kayak gini loh caranya, itu kan kita masih bisa diarahin gitu loh, kayak gitu sih alasannya. Kalau secara keseluruhan senang ya Kak, berarti menjadi pelatih pramuka di SD? Alhamdulillah seneng, tapi ada juga sedikit gak senengnya, karena gak senengnya itu nanti kita harus bisa ngatur waktu antara jam kuliah, jam untuk pramuka, terus jam untuk main juga kayak gitu Pak. Kalau untuk pramukanya sendiri tuh biasanya jam berapa Kak? Biasanya di salah satu SD itu mintanya hari Kamis, itu biasanya Kamis jam 10 sampai jam setengah 12 kayaknya Kak. Terus itu kan kita kuliah ya Kak, jadi aku kadang kalau memang bisa ya aku berangkat, tapi kalau enggak ya aku izin dulu. Terus selanjutnya itu hari Sabtu kan kita libur, jadinya aku masih bisa ngisi. Sabtu itu biasanya aku jam 10 sampai jam setengah 12 juga. Terus habis itu langsung ngajar ke salah satu SD juga jam 1 sampai jam 2 biasanya kayak gitu. Berarti sibuk nih Kak kalau tiap weekend kakaknya mengajar pramuka. Iya Kak, terus juga kadang juga aku dapat panggilan juga ngisi outbound buat apa ya, nambah kerja juga, maksudnya kok nambah kerja, nambah untuk penghasilan kita buat jajan. Berarti lumayan ya Kak kalau misal punya sampingan menjadi pengajar outbound atau pengajar pramuka ya Kak? Iya, alhamdulillah Kak. Oh gitu. Gak terasa ya guys, ternyata udah di penghujung acara Bincang Santai sore ini. Terima kasih kepada Kak Eca yang sudah menjadi narasumber dan selaku Wakil Ketua Hima PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Saya Reki Bubirajata selaku host Bincang Santai sore ini izin undur diri. Terima kasih dan selamat bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.